إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang kita berdoa kepada Allah semoga iman dan Islam tersebut senantiasa selalu ada di dalam sanubari kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian ataupun kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah, maka niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun, termasuk cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim senantiasa mempunyai sifat sabar. Sabar disebutkan oleh para ulama berdasarkan penelitian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa sabar yang dilakukan oleh seorang muslim dalam 3 hal. Sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar mendirikan sholat tepat pada waktunya di masjid-masjid bagi laki-laki, dan tetap mengerjakan sholat walau dalam keadaan sakit, karena tidak ada yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat selain orang gila, anak yang belum baligh, wanita yang haid dan nifas. Adapun seorang muslim yang baligh, berakal, sehat, mampu, maka dia diwajibkan untuk sholat, baik dia sedang sakit atau sedang sehat, baik dia sedang
bepergian ataupun sedang bermukim, maka tetap diwajibkan atasnya sholat. Nah, untuk mengerjakan sholat, bahkan bukan mengerjakan sholat saja, mendirikan sholat harus sabar. Berpuasa juga seperti itu, bersabar dalam mengerjakan puasa. Meskipun bekerja di tengah siang hari yang panas, penuh dengan keringat, kehausan, maka dia harus bersabar dalam menjalankan puasa Ramadan. Begitu juga bersabar dalam seluruh ibadah-ibadah lainnya. Bersabar dalam mengurus orang tua yang sudah semakin tua. Tentunya berbakti kepada orang tua saat mereka tua tidak sama dengan tatkala berbakti ketika mereka muda. Sabar jenis yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Harus sabar dalam menahan hawa nafsu. Jangan tertipu dengan harta ataupun tahta atau wanita. Gara-gara tertipu akhirnya seseorang melanggar larangan-larangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu 7 orang dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya nanti pada hari kiamat. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari orang yang mendapatkan naungan tersebut adalah orang yang sabar dalam menjauhi maksiat. Padahal dia mampu, ada kesempatan untuk bermaksiat, tapi dia tahan hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah." Seseorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan untuk berzina, padahal perempuan tersebut cantik dan mempunyai kedudukan, maka lelaki ini mengucapkan, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Inilah bentuk sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat, tidak mengerjakan kesyirikan, tidak berkaitan dengan dukun atau jimat untuk mencari rezeki di jalan Allah. Sabar dia dengan mungkin kekurangan harta, yang penting dia tidak mengerjakan maksiat. Sabar jenis ketiga yaitu sabar menghadapi takdir Allah. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwasanya mereka akan diuji oleh Allah. Mereka akan mendapatkan bala, musibah, ujian, sehingga dengan ujian tersebut tertempa keimanan. Allah akhirnya mengetahui mana yang benar-benar beriman dengan mana yang dusta dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Seorang yang Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman kepada Allah, padahal mereka tidak diuji oleh Allah. "Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Sungguh kami telah benar-benar uji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan mana orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Dengan sabar terhadap musibah Allah, kematian seorang yang dicintai, anakkah, istrikah, kehilangan hartakah, kekurangan sandang pangankah, ini ujian-ujian, maka wajib dihadapi dengan sabar. Ayuhal muslimun, aqulu ma tasma'un
wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal 'alan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ittaqu bi fi'li ma amara Allah bih wajtinabi ma nahahu Allah an. Bertakwalah kepadanya dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, setelah kita mengetahui bagaimana pembagian sabar, maka kita ingin mengupas sedikit sebuah hikmah kenapa sabar adalah amalan yang sangat utama dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ada apa sampai Allah mencintai orang-orang yang sabar? Di dalam ayat yang lain, bahkan begitu banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan sabar dengan berbagai macam amalan-amalan inti dalam Islam. Coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan mengerjakan sabar dan salat. Lihat, Allah di dalam ayat ini menggandengkan antara salat dengan sabar. Ada apa? Kenapa sampai sangat utamanya sabar digandengkan dengan salat? Di dalam surat Muhammad ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wa na'lamas sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dan kami sungguh akan benar-benar uji kalian sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dari kalian dan orang-orang yang sabar. Lihat, di sini Allah menggandengkan sabar dengan amalan jihad, berjuang di jalan Allah, mengangkat senjata, mengorbankan nyawa dan harta. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-jihad wa dirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Dan amalan paling tinggi dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah. Tapi dikaitkan dengan sabar. Apa sebabnya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun a'zama wa awsa'a minas sabr." Saya ulangi, ma u'tiya ahadun ata'an a'zama wa awsa'a minas sabr. Tidak ada seseorang diberikan hadiah, pemberian, karunia dari Allah yang lebih besar, lebih luas, lebih mulia dibandingkan sabar. Wahai kaum muslim, ada apa di balik sabar? Kenapa Rasulullah SAW bersabda, as-sabru dhiya, sabar adalah lentera hati. Rasulullah SAW juga bersabda, innan nasra ma'as sabri,
Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Ada apa di balik sabar? Kenapa orang harus sabar? Kenapa keutamaan dalam Al-Quran dan hadis Rasul tentang sabar begitu luar biasa? Karena jawabannya, dan ini inti khutbah, sehingga kita bisa benar-benar sabar dengan 3 kesabaran tadi. Karena di balik sabar, ketundukan seorang hamba terhadap Allah. Di balik sabar terdapat kepatuhan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik sabar dia tunduk atas perintah Allah. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kawama ghaidhan," barang siapa yang menahan amarahnya, sabar, wa huwa yaqdiru an yumdhiyahu, dia mampu sebenarnya untuk marah, tapi dia sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk untuk memakai pakaian dan jubah kebesaran atas kesabarannya. Karena di dalam sabar ketunduk patuhan orang yang sabar terhadap Allah, tunduk patuh terhadap syariat Allah, perintah dia kerjakan, tunduk patuh terhadap larangan Allah, larangan dia jauhi, dan tunduk patuh terhadap musibah Allah yang Allah berikan. Meskipun orang yang dicintai diwafatkan, seorang orang tua, suami istri mendambakan anak, 15 tahun belum menikah, akhirnya dapat anak, setelah dapat anak 5 bulan anaknya meninggal dunia. Alangkah berat ujian bagi pasangan suami istri ini, maka dia harus sabar. Tatkala sabar itu terdapat ketunduk patuhan, dan disitulah kenapa sabar mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ayyuhal muslimun, di hari Jumat dan di malam Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Aktsirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah, fa inna man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Berbanyaklah bersalawat atasku di hari dan malam Jumat. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah akan memujinya 10 kali di hadapan para malaikat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzid jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muwahhidin fi Suria. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muwahhidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muwahhidin fil Yaman وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.